Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan ayat ke-8 dan seterusnya dari surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma takunus sama'u kal muhl. Pada hari ketika langit seperti timah yang meleleh, wa takunul jibalu kal ihn, dan gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan, wala yas'alu hamimun hamima, tidak ada teman yang dekat bertanya tentang temannya, yubassarunahum, meskipun mereka saling melihat, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Pada hari ketika orang kafir seandainya bisa menebus dirinya dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dengan istri dan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wi, dan dengan kabilahnya yang melindunginya. Ini sementara ayat ke-8 sampai ke-13. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ai yaumal qiyamah. Kata-kata yauma takunu, yaum di situ maksudnya hari kiamat. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, innahum yarawnahu ba'idah. Sesungguhnya orang-orang kafir menganggap atau beranggapan hari kebangkitan atau hari kiamat sangat jauh. Alias mereka merasa itu tidak akan terjadi. Maka Allah bantah dengan firman-Nya, wa narahu qariba, kami melihat hari kiamat sangat dekat.
Kemudian Allah sifatkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Di antaranya yaumal qiyamah taqa fihi hadil umur al-azimah. Pada hari kiamat terjadi hal-hal yang sangat dahsyat. Di antaranya takunus sama'u kal muhl. Pada hari langit seperti al-muhl. Al-muhl artinya ar-rasas al-mudhab. Itu tadi seperti timah yang meleleh. Minta syakukiha, karena langit terbelah. Sudah kita lewati pembahasan tentang kejadian-kejadian dahsyat pada hari kiamat. Idas sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Demikian pula idas sama'un syaqqat, langit yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Bahkan Allah mengatakan aantum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian lebih kuat penciptaannya ataukah langit? Namun pada hari kiamat Allah jadikan karasos al-mudhab, ya, seperti timah yang meleleh, atau sebagian ulama tafsir seperti minyak yang meleleh, menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta syakukiha wa bulughil haul minha kulla mablag. Dan langit seperti timah atau minyak yang meleleh karena sangat ganas ataupun dahsyatnya hari kiamat tersebut. Demikian pula wa takunul jibalu kal ihn. Pada hari ketika gunung-gunung seperti kapas atau kain wol yang berterbangan. Ini seperti yang dibaca oleh imam kita tadi dari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an ada tasabuh, ada kemiripan satu dengan yang lain dan saling menguatkan. Kata Syekh, al-ihn artinya asuf al-manfush, kain wol ataupun kapas yang berterbangan. Bisa dibayangkan bagaimana gunung-gunung yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Demikian pula dengan langit Allah hancurkan pada hari kiamat. Summa takunu ba'da dzalika haba'an mansura. Gunung yang besar tersebut Allah hancurkan, bahkan menjadi habaan, debu yang berterbangan. Ini menunjukkan sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang ke-10, wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada teman dekat yang akan menanyakan tentang temannya. Ini juga menunjukkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Fa'idha kana hadal in'izaj wal qalaq li hadil ajram al-kabira asyadida fama dhannuka bil abadi ad-da'if. Kata Syekh, apabila kedahsyatan hari kiamat seperti tadi, hancurnya langit dan gunung-gunung yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat kokoh, yang sangat kuat, lalu bagaimana dengan manusia yang sangat lemah? Sekali lagi, ini adalah bahan renungan bagi setiap manusia tentang al-yaum al-akhir. Bahwasanya dunia sementara, dunia tidak ada, artinya kalau tidak digunakan untuk beramal as-saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi qad askala dhahrahu bidzunu wal auzar, yang mana hamba banyak memikul beban dosa di atas punggungnya. Maka sekali lagi
tubu ilallahi taubatan nasuha. Alaysa haqiqiyan an yankhali qalbuhu wa yan'azid lubuhu. Kalau langit saja terbelah, langit saja meleleh, gunung hancur seperti kapas, lalu bagaimana dengan manusia? Kata beliau, maka layak untuk hatinya itu betul-betul dalam ketakutan yang sangat. Wayad hal an kulli ahad, dan hati seorang hamba pasti akan melalaikan semuanya. Ini sama dengan yang Allah sebutkan dalam surat apa? Manusia lalai dari semuanya. Surat Abasa wa tawalla fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Apabila ditiupkan sangkakala yauma yafirrul mar'u min akhi, maka setiap orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan juga anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Walihada qal, oleh karena itulah Allah berfirman, wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu tidak ada teman yang baik bertanya tentang bagaimana kabar temannya tersebut. Yubasarunahum, meskipun mereka saling memandang, saling melihat. Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Ya, biasanya teman yang baik akan menyapa, bertanya tentang keadaannya, tentang keluarganya atau apalah. Namun pada hari kiamat tidak ada, ya sekali lagi, seorang pun yang bertanya tentang orang lain. Nafsi, nafsi. Setiap orang sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ay yusyahid al-hamim wa huwal qarib hamimahu. Orang yang dekat, yang merupakan sahabat karib, tidak bertanya tentang temannya, sekali lagi meskipun saling melihat. Fala yabqa fi qalbihi muttasi'un li su'alihi an halihi. Di hatinya tidak ada lagi ruang untuk bertanya tentang keadaan. Hatinya penuh dengan rasa kekhawatiran dan ketakutan. Wala fima yata'allaq bi isyratin wa mawaddatihim. Sekali lagi tidak ada ruang kecintaan ataupun ya hubungan dekat dengan yang lain. Wala yuhimu illa nafsuhu. Tidak ada yang dipikirkan kecuali dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Makanya seorang muslim harus punya prinsip ku anfusakum. Jagalah diri kalian. Itu yang pertama dan utama. Adapun yang lain, kalau bisa didakwai, kalau bisa diajak kepada kebenaran, ini alhamdulillah. Tapi kalau tidak, jangan sampai ingin merubah, namun justru dirubah. Demikian pula tidak perlu kita menggubris mayoritas kebanyakan orang. Jangankan orang lain, keluarga dekat tidak ada manfaatnya pada hari kiamat. Kenapa kita harus memikirkan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita sibuk dengan apa? Ya, celotehan ataupun bulian mereka, sedangkan mereka pada hari kiamat tidak ada manfaatnya sama sekali. Nafsi, nafsi. Ya, seorang muslim, muslimah harus betul-betul bisa istiqamah di atas agama Allah, meskipun banyak orang yang memusuhi, menjauhi
dirinya. Ya, sekali lagi, yang dekat saja menjauh, apalagi yang memang sudah jauh. Maka nafsi. Kemudian kata Allah, ya waddul mujrimu alladzi haqqa 'alil adzab. Pada hari ketika orang yang al-mujrim, yang berdosa, yang memang layak mendapatkan azab, terutama orang-orang kafir, lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang kafir yang memang layak ya untuk mendapatkan azab neraka kekal selama-lamanya, dia berandai-andai seandainya dia bisa menebus ya dirinya dari azab Allah dengan apapun yang dia miliki. Makanya kata para ulama, ini menunjukkan dunia sangat amat tidak ada harganya, tidak ada artinya di akhirat. Maka seorang hamba dilarang untuk tamak kepada dunia. Dunia tidak ada manfaatnya kalau sudah azab menantinya. Ya, kata Allah, illau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi. Anaknya, istrinya, saudaranya, kabilahnya, tidak ada manfaatnya sama sekali pada hari kiamat. Padahal mereka ini terutama al-qabail allati tu'wi, yang terkadang melindunginya, allati jarat adatuha fid dunya antatanasar wa yu'in ba'duha ba'dan fa fi yaumil qiyamah la yanfa ahadun ahadan. Ya, kata Syekh, pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bermanfaat bagi yang lain. Wala yashfa'adun illa biidznillah, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat seorang pun kecuali dengan seizin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Bahkan Rasulullah SAW berkata kepada putri beliau yang sangat beliau cintai, Fatimah. Beliau mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti, la ugni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah dari harta ya di dunia ini yang engkau inginkan, karena aku tidak bermanfaat bagimu di hari kiamat. Hari kiamat yang ada adalah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Demikian pula dengan nasab keturunan. Meskipun putrinya Nabi Muhammad, meskipun keturunannya Nabi Muhammad, tidak ada manfaatnya pada hari kiamat. Ya, sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Muslim, man batta'a bi amaluhu lam yusri bi nasab. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di akhirat sesuai dengan amal perbuatannya, bukan dengan nasab keturunannya, bukan dengan jabatannya di dunia, bukan dengan hartanya di dunia, namun dengan al-amalus soleh, amal yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Bal lau yaftadil mujrim al-mustahiq lil azab bi jami'i ma fil ardi summa yunjihi dzalik lam yanfa'hu. Bahkan seandainya orang kafir tadi yang berhak mendapatkan azab menebus dirinya dari azab Allah dengan semua yang ada di muka bumi. Orang yang paling kaya di atas muka bumi misalnya, dengan harta yang dia miliki tidak bisa menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwasanya yang bermanfaat pada hari kiamat al-amalu as-soleh, amal yang ikhlas dan ittiba kepada
ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah, kalla innaha lagha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah api yang menyala-nyala. Nazza'atan lisyawa, yang mencabut anggota tubuh manusia. Kemudian kata Allah, tada'u man adbara wa tawalla, yang menyeru siapa saja yang membelakangi kebenaran dan berpaling darinya. Wa jama'a fa'au'a, dan dia mengumpulkan dari harta yang ada di dunia ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Allah mengatakan tadi kalla. Ini kalau dalam bahasa para ulama namanya kalimatur rajih, ya, untuk membantah statement orang-orang kafir seperti tadi. Mereka ingin misalnya menebus dirinya dari azab Allah dengan hartanya. Maka Allah membantah, kalla, sekali-kali itu tidak mungkin bisa menebusnya, tidak bermanfaat. Atau bimakna an-nafyu, penafian. Ai la hilata wala manasalahum, tidak ada jalan keluar, jalan untuk mereka lari dari azab Allah. Dan sudah kita sering sampaikan, seorang muslim muslimah wajib meyakini apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya orang-orang kafir pasti diazab di neraka. Apapun amal perbuatannya di dunia, kalau tidak beriman tidak ada manfaatnya. Ya, sekali lagi, kalau ada orang muslim namun mengatakan, ya, orang kafir kalau dia berbuat baik menemukan lampu dibuat untuk pengajian, itu masa nggak bermanfaat? Na'udzubillah min dzalik. Ya, dia tidak beriman dengan Al-Quran yang telah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Ya, dia menemukan lampu, menemukan teknologi, kalau dia kafir nggak ada manfaatnya di akhirat. Ya, Allah sudah memberikan balasan kepadanya di dunia. Dia menjadi orang terkenal, mungkin mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, namun di akhirat tidak ada lagi manfaatnya. Ini keyakinan seorang muslim yang beriman dengan Al-Quran. Orang kafir pasti di neraka. Surat Al-Bayyinah yang sudah sering kita sampaikan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Ini sekali lagi yang Allah katakan dalam ayat ini, kalla, orang-orang kafir tidak mungkin bisa lari dari azab Allah. La hilata wala manasalahum qad haqqat alaihim kalimatu rabbika. Telah pasti ketetapan dari Allah itu tadi, orang kafir pasti di neraka. Tidak mungkin harta mereka, kedudukan mereka, penemuan-penemuan mereka di dunia bermanfaat bagi mereka. Sekali lagi, di akhirat yang ada adalah al-iman wal amalu as-saleh. Wa dhahaba naf'ul aqarib wal asdiqa. Demikian pula teman dekat, karib, kerabat, keluarga tidak bisa mendatangkan manfaat pada hari kiamat. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, yang pertama dan utama, pikirkan diri masing-masing, kemudian ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jangan sampai karena sungkan, ya, tidak enak dengan teman dekat, dengan orang-orang banyak,
lalu kita meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering kita sampaikan sabda Rasul sallallahu manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah jadikan yang lain ridha kepadanya. Ini yang paling utama. Bagaimana menggapai ridha Allah fid dunia wal akhirah. Jangan sampai sebaliknya, sebagaimana kata Rasul, wa manil tamasa ridhan nas bisukhtillah sakhitallah wa askhata bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, Allah murka kepadanya dan Allah jadikan yang lain murka kepadanya. Yang penting ridha Allah meskipun dimusuhi oleh manusia, karena yang paling berharga bagi kita ridha Allah, terutama di akhirat. Manusia sekali lagi meskipun mereka ridha dengan kita, meskipun dekat dengan kita, di hari kiamat semuanya nafsi nafsi. Nah, kemudian kata Allah, inna haladha, sesungguhnya api neraka menyala-nyala. Ini sebagai ancaman bagi orang-orang kafir tadi, bahwasanya ketika mereka tidak bisa menebus diri mereka dengan yang berharga dari urusan dunia mereka, yang ada balasan api neraka yang menyala-nyala. Inna haladha nazza'ata lisyawa ay annar allati tataladha tanzi'u min syiddatiha lil a'dha ad-dhaira wal batina. Api neraka yang menyala-nyala yang akan mencabut anggota tubuh manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Na'udzubillahi minan nar, ya, semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Kullama nadijat juluduhum badannahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Kata Allah, ketika kulit manusia telah terbakar, Allah ganti dengan kulit yang lainnya untuk mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa. Itu makna nazza'ah. Nazza'ah dari kata-kata naza'a yanzi'u, yang mencabut. Ya, api neraka mencabut satu persatu dari anggota tubuh manusia. Kata ulama, dari kepala sampai kaki itu akan merasakan azab di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, ai annar alati tataladha tanzi min syiddatiha lil adha ad-dhahira wal batina. Asyaw itu namanya lisyawa. Asyawa artinya anggota tubuh yang zahir maupun yang batin. Ya, luar dalam tubuh manusia akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi orang-orang kafir, dan mereka tidak mungkin bisa keluar dari api neraka tersebut. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati sehingga bisa bebas dari azab, dan tidak pula mereka hidup dengan kehidupan yang tenang, yang baik, yang bahagia. Hidupnya mereka penuh dengan siksa. Kemudian kata Allah, tada'u, api neraka itu menyeru. Ada yang mengatakan para malaikat yang menjaga api neraka itu akan memanggil, menyeru satu persatu orang-orang yang memang layak diazab di neraka, ya, terutama dari orang-orang kafir tersebut. Tada'u ila nafsiha, menyeru atau memanggil kepada dirinya untuk memasuki api neraka tersebut. Man adbara wa tawalla, yang menyeru siapa saja yang membelakangi dan yang berpaling. Apa kata Syekh di sini? Ai adbara an ittiba'il haq, yang membelakangi kebenaran, wa a'radha'an, dan yang berpaling dari kebenaran. Ini salah satu prinsip
yang harus dipegang erat oleh seorang muslim muslimah, al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Rabb. Seorang muslim muslimah harus tahu apa itu al-haq, kebenaran. Dan Allah telah mengatakan tadi al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Rabbmu, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah wa sunnati. Maka semuanya harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dengan pemahaman para sahabat yang mereka langsung belajar Al-Quran dan Sunnah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus kita punya prinsip, setiap yang menyelisih kebenaran yang datangnya tadi dari Allah dan Rasul pasti keliru. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasul sallallahu khattan biyadih. Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Seraya membaca ayat tadi, inilah jalanku yang lurus. Tsumma khatta khututan an yamin wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri beliau. Seraya mengatakan hadis subul, ini jalan-jalan yang banyak. Laisa min hasabil illa alai syaitan yadu ilaih. Tidak ada jalan yang banyak itu kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Jalan kebenaran hanya satu, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Rasul, yang mengikuti aku dan para sahabat, ini kebenaran yang harus dipegang erat sampai mati. Dan wajib menjauhkan diri dari jalan-jalan yang banyak. Jalan ke surganya satu, jalannya Rasul dan jalan para sahabat Rasul SAW. Dan itu yang tiap hari kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itulah al-haq, kebenaran. Maka yang menyimpang dari kebenaran ini tadi mengikuti jalan-jalan yang banyak, maka ancamannya neraka. Kalla innaha ladha nazza'ata lisyawat tad'u man adbara wa tawalla. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis perpecahan umat dalam Sunan Tirmidzi mengatakan sataftariq hadhihi ummah ala salasin wa sab'ina firqa kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ma'ana alaihi washabi, yang mengikuti aku dan para sahabat. Itu yang selamat. Jalan kebenaran hanya satu, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyimpang, ini ancamannya kata Allah. Kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Api neraka itu memanggil siapa saja yang berpaling dan yang membelakangi kebenaran. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, yaitu menyelisih jalan para sahabat, maka kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini balasan bagi yang menyimpang dari kebenaran, dari ajaran Rasul, dari ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Maka sekali lagi, kebenaran itu yang wajib dipegang erat. Meskipun tadi kadang resikonya berat, dimusuhi oleh yang dekat, yang jauh. Namun ingat tadi, di hari kiamat kita sendiri-sendiri. Yang bisa menyelamatkan kita, ya sekali lagi, al-iman wal amalu as-saleh, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, kadang ada orang yang sungkan atau tidak enak dengan yang terdekat dengannya, karib kerabatnya kalau berpegang dengan kebenaran karena mungkin agak melawan arus. Namun yakini sekali lagi, al-haq itu yang layak dipegang erat meskipun harus dimusuhi oleh orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Karena sekali lagi ancamannya berat kalau kita meninggalkan kebenaran. Ya, kala innahaladha nazza'ata lisyawah tad'u man adbara wa tawalla. Makanya ada ungkapan yang indah dari ulama salaf, kalau tidak salah Fudail bin Iyad rahimahullah, ilzam tariqal huda wala yadhurka qillatu salikin. Pegang erat jalan kebenaran, jalan petunjuk, dan tidak mencelakakanmu sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dhalal. Jauhkanlah diri kalian dari jalan-jalan kesesatan. Wala takhtar bi kasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Karena ukuran kebenaran bukan mayoritas. Ukuran kebenaran adalah tadi al-haqqu mir rabbik, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus soleh. Makanya Imam Al-Auza'i, seorang ulama tabi'in, juga pernah berpesan, alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas. Pegang erat jalan kebenaran, yaitu jalannya Rasul, jalannya para salafus soleh. Ya, kata beliau, alaika bi athari man salaf, pegang erat jalan para salaf, Rasul dan para sahabat. Wa iyyaka wa ar-rijal. Jauhkanlah diri kalian dari pendapat-pendapat ataupun ucapan-ucapan manusia. Wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun retorikanya indah, meskipun ucapannya sangat menarik hati, namun semuanya wajib ditimbang dengan al-haq, ya, kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fala gharadalahu fihi wa jama'al amwal ba'duha fawqa ba'din. Dan di antara ciri orang-orang yang menyimpang dari kebenaran tadi adalah tamak kepada dunia. Ya, terkadang sebagian orang berpaling dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran karena urusan dunia, karena fulus, karena kedudukan. Dan ini yang Rasul pernah sampaikan dalam hadis tentang fitnah akhir zaman. Bahkan rela menukar agamanya dengan dunia. Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan, karena nanti akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang gelap gulita seperti potongan malam. Kemudian kata Rasul, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Naudzubillah min dzalik. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Ya bi dinau bi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan urusan dunia. Naudzubillah min dzalik. Baik, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.